Halo Libra, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah tarot bulan purnama. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan purnama kali ini. In case kamu nanya kenapa namanya tarot bulan purnama, karena tarot ini akan tayang di setiap bulan purnama. Lihat ya, ada angka Six of Wands, Six of Cups, 66, Eight of Wands, Eight of Swords, 88, 66 dan 88. Lalu di dasar deck ini adalah Three of Cups. Ini adalah energi perayaan bersama orang-orang tersayang, hal-hal yang patut disyukuri datang di hidup kita, kayak menambahkan rasa syukur di hidup kita. Ini sesuatu yang menarik ya di reading kamu kali ini. Pertama, temanya adalah keberhasilan, kesuksesan, pencapaian, orang-orang respect sama kamu atas kompetensi kamu, atas pencapaian kamu. Kalau kamu single, kamu lagi diperhatikan banyak orang. Dan mungkin ada juga yang iri sama kamu. Kalau misalnya kamu aktif bersosial media, ini adalah konfirmasi yang bagus ya untuk engagement atau following yang bagus. Lalu, energi yang semesta hadirkan. Ini adalah komunikasi. Mungkin di bulan purnama ini sampai bulan purnama berikutnya ada komunikasi yang tidak terduga. Kartu ini juga berbicara momentum, berbicara juga sebuah angin segar ya. Kalau misalnya ada situasi yang sulit yang baru-baru saja terjadi atau selama ini kamu alami, ini juga bisa berbicara tentang travel, perpindahan. Bisa berpindah untuk urusan pekerjaan, bisa juga traveling karena kamu udah lama nih nggak traveling, kamu manifest traveling impian kamu. Ini adalah semesta mau ngasih sesuatu sama kamu ya, a blessing, a gift. Lalu ini juga berbicara tentang orang dari masa lalu, atau kamu masih lihat dia lagi pegang foto, kayak lagi mengenang masa lalu. Dengan kartu ini masih ada yang memikirkan tentang suatu hal di masa lalu atau orang-orang tertentu di masa lalu. Ini juga berbicara tentang pemulihan inner child kita ya. Lalu, yang mungkin lolos dari pandangan kamu adalah Page of Pentacles. Ini adalah kabar baik, terutama untuk aspek finansial. Ini juga berbicara tentang belajar lagi ya. Ketika kita masuk dalam sebuah situasi yang baru, ini berbicara tentang belajar lagi. Dan juga untuk sebagian dari kalian ada yang sedang memperhatikan kalian. Karena di sini ada Six of Wands, lalu ada Page of Pentacles, kayak memperhatikannya tuh kayak stalking, memperhatikan sosmed, status kalian, IG story kalian, TikTok kalian. Yang perlu kalian perhatikan adalah di sini Eight of Swords, terjebak dalam penjara pikiran kita. Tapi ini aku akan coba konfirmasi lebih lanjut ya. Kenapa kayak kamu merasa terjebak atau kayak nggak merasa ada jalan keluar gitu. Six of Wands saya keluar lagi, Nine of Pentacles. Gini, kamu nih kayak punya semuanya gitu ya Pak. Punya materi, punya kesuksesan, karir kamu bagus, pekerjaan kamu oke, tapi kayak di sini kamu nggak happy ya, karena dua kombinasi ini adalah kombinasi orang yang berada di puncak kesuksesan gitu, atau setidaknya finansialnya oke. Dia udah mencapai titik tertentu, tapi dia gak happy dengan kondisinya sekarang karena dia sendiri. Atau ada orang-orang yang tadinya ada di hidup dia sekarang gak ada. Bisa jadi kamu yang stalking orang-orang yang pernah terhubung sama kamu karena kamu berharap kayak gimana memikirkan strategi kembali ke hidup mereka. Tapi ini cuma sebagian dari kalian ya. Lihat, ini Eight of Wands-nya keluar lagi. Entah kamu atau entah orang yang memperhatikan kamu, kayak ini adalah fase yang sulit buat kalian berdua atau salah satu dari kalian. Dan mereka, sangat mungkin mereka ya, karena ini orang yang memperhatikan kamu, sangat mungkin mereka akan memecah kesunyian di antara kalian berdua dan akan mencoba berkomunikasi lagi sama kamu, terhubung kembali sama kamu, bahkan mungkin meminta maaf karena hidup mereka tanpa keberadaan kamu adalah kayak beban berat gitu buat mereka, kayak ada yang kurang, ada yang sepi. Dan mungkin ini energinya kayak kaca ya, kalian juga merasakan hal yang sama, tapi entah kenapa ada sesuatu yang menghalangi kalian berdua. Kayak nunggu waktu lama banget gitu untuk orang ini memanifest komunikasi ke kamu.
Mungkin karena energi ini di sini ya. Kalian overthinking atau memikirkan skenario terburuk sehingga gak ada yang mengambil langkah. Tapi akhirnya orang ini memutuskan untuk keluar dari overthinkingnya dia dan memutuskan untuk mengambil langkah. Ada sebuah ya, ini adalah orang masa lalu kalian, terutama pasangan kalian ya. Sesuatu berakhir, hubungan kalian berakhir, tapi itu belum selesai di hati kalian berdua. Jadinya gitu. Kayak walaupun kalian punya segala hal yang seharusnya orang tuh happy punya hal itu atau berada di titik itu, tapi kamu nggak happy karena ada yang kurang. Yang kurang itu adalah keberadaan orang ini. Atau kayak ada sesuatu yang belum diselesaikan, kayak ada sesuatu yang belum sempat dikatakan. Kita lihat lebih lanjut. Oke. Twin flame, oh my god. Siapa ya, aku lupa. Ada satu yang dapat twin flame, kalau nggak salah Scorpio. Jadi aku mengerti kenapa kalian merasa ada yang kurang di hidup kalian. Kalian mau reach out tapi segan, kayak overthinking, tapi kayak ada yang perlu aku sampaikan nih sama orang ini, dan energinya itu dirasakan oleh kedua belah pihak. Tapi akhirnya ada yang mau memecah kesunyian ini. Aku mengerti karena apa? Twin flame itu suatu hubungan yang sangat triggering dan apa ya, susah ketemu di tengah kalau kedua belah pihak belum healing, belum menyelesaikan luka masa lalunya, belum berevolusi ke titik the best version of yourself gitu. Tapi di sini aku melihat ketika orang ini reach out atau memecah kesunyian, aku melihat udah ada evolusi, udah ada perubahan. Jadi kalian berpisah selama ini, kalian melakukan apa ya, melakukan proses evolusi jiwa kalian masing-masing, dan kayaknya energi kalian udah bisa bersinergi. Jadinya ketika ada satu yang berusaha untuk berkomunikasi gitu, jadinya udah mulai bisa ketemu di tengah. Dan ini bagian dari masa lalu kalian. Kenapa hubungannya gak berjalan atau gak berfungsi di waktu lampau? Karena dinamika ini bagian dari dinamika twin flame. Apa kamu terhubung sama Scorpio? Karena Scorpio satu-satunya yang dapat twin flame. Ya. Oke. Lihat ya. Ini kartu yang berbicara tentang komitmen, kontrak. Bisa jadi ya dengan kartu ini di sini bisa jadi kalian udah sempat berumah tangga, bisa juga enggak. Bisa juga ini kontrak jiwa kalian ya, yang harus kalian selesaikan. Lalu ini berbicara tentang orang yang ahli handal dalam pekerjaannya, atau bisa juga tentang situasi yang tricky atau seseorang yang tricky yang kita perlu lebih hati-hati gitu. Bukan parno, hati-hati aja. Ini sosok perempuan yang signifikan mungkin di hidup kamu atau di reading ini, atau bisa juga kamu kalau kamu perempuan ya. Karena twin flame itu sangat mungkin ada variabel orang lain ya, karena yang satu nggak kuat jadi dia mencari distraksi, tapi ini bukan buat semuanya, ada sebagian twin flame yang seperti itu. Oke, yang ini satu lagi ya, lompat, ada yang gelisah. Kalian sebenarnya masih punya perasaan apa ya di dalam hati masing-masing, tapi kayak entah overthinking, entah takut ditolak, entah takut salah langkah. Jadinya ya gitu. Action, appreciation, thinking man. Jadi dengan 3 kartu ini aku melihat gini ya, ada yang akhirnya memutuskan untuk memecah kesunyian. Lalu sesakit apapun atau seperti apapun yang terjadi di waktu lampau yang bikin kalian terpisah, kalian berdua atau salah satu dari kalian kayak berhasil melihat bahwa semua orang yang hadir di hidup kalian itu sebuah pembelajaran, dan semua itu membantu kalian berevolusi, dan itu kayak katalis perjalanan jiwa kalian gitu menjadi versi terbaik dari diri kalian. Memang menyakitkan, tapi setelah itu semua lewat, kalian bisa mensyukuri itu karena kayak
Misalnya kalau aku nggak ketemu orang ini, mungkin aku nggak belajar hal ini, mungkin aku masih kayak gini, mungkin aku masih kayak gitu, mungkin aku nggak akan pernah berubah. Hal-hal semacam itu ya. Dan kamu mulai memikirkan hal itu. Kamu bisa melihat hal itu sekarang. Jadi kayak aku bisa melihat kayak energi kalian udah mulai bisa nih ketemu di tengah. Karena kalian udah berevolusi. Selama kalian berpisah ini kalian udah berevolusi ya. Mungkin reading ini gak akan resonate buat semua yang nonton reading ini, tapi ada yang perlu mendengar hal ini. Oke, segitu aja readingnya kali ini buat kamu ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.